Memang cukup langka, tapi kalau kita lihat penyebabnya ini semua problem yang terjadi dalam negeri ini adalah akibat post COVID, sesudah COVID. Ya, sesudah COVID itu dunia ini ada seperti deglobalisasi, tidak lagi batas negara habis, dan pada satu saat kira-kira 2019-2020 itu banjir ban di Indonesia, sehingga sedangkan ban Indonesia nggak bisa diekspor karena adanya gangguan transportasi, ya, supply chain-nya terganggu, sehingga kita ini bikin surat ke Menteri Keuangan, mengatakan, Bu Menteri, tolong diatur ini, ban ini gila nih masuk Indonesia, kita mati, sedangkan kita itu adalah satu, karyawannya jutaan, pabriknya banyak di seluruh Indonesia. Tiga adalah masa depan pabrik ban ini sangat menentukan nasib rakyat, karena kita itu adalah konsumsi terbesar daripada karet nasional. Jadi hubungkan itu dengan karet dan ban. Dan mengenai kelangkaan ini masalah nasional, menyangkut perdagangan, perindustrian, dan SDM. SDM terganggu, tapi perdagangan kan harus mengurangi penggunaan devisa. Perindustrian harus mengamankan perdagangan sehingga pengamanan itu besar. Oleh karena itu, perindustrian membuat apa yang disebut neraca komoditas. Berapa dibutuhkan, untuk apa ban ini dilakukan gitu. Nah, sebetulnya ini salah dari awal. Dari awal itu adalah kalau memang betul-betul pertambangan sebagai asosiasi, sebagai produsen, mereka punya APIP, punya hak untuk mengimpor. Kalau tidak diperlukan, itu boleh diberi APU, yaitu importir umum. Ini masalah. Sewaktu ditentukannya importir produsen, banyak sekali importir. Jadi definisi importir produsen adalah produsen yang memerlukan ban, yang memerlukan import sebagai pelengkap daripada kebutuhannya. Contohnya, kalau misalnya kita pabrik ban sebagai importer produsen, kami akan mengimpor ban khusus untuk mobil-mobil yang baru yang tidak kita bikin dan harus diimpor. Makanya kita adalah importer produsen. Jadi seluruh importer ban adalah importer produsen. Di luar itu adalah importer umum. Boleh suka hati impor apapun. Nah, tapi kami sampaikan surat kepada Pak Pertambangan, kepada Pak Bambang, bahwa apa-apa ban yang nggak bisa diimpor, yang tidak dibuat dalam negeri, boleh diimpor. Nah, kebetulan di dalam negeri sudah mulai growing, sudah mulai tumbuh itu produsen ban radial, sudah mulai. Tadinya memang belum, ini memang sudah kita mulai, tapi memang belum mencukupi. Oleh karena itu pemerintah memerlukan neraca komoditas ini untuk menentukan berapa yang bisa diimpor, berapa yang nggak bisa diimpor. Ini bagus kan? Ini untuk efisiensi devisa negara. Karena ini kita perlukan devisa ini untuk negara keseluruhan kan. Jadi dalam hal menentukan berapa yang ditentukan boleh diimpor berdasarkan neraca komoditasnya ini, nah di sini terjadi kekacauan. Apakah yang menentukan atau mengemukakan neraca komoditas itu betul-betul yang membutuhkan bahan untuk dipakai pertambangan atau untuk diimportnya? Bukan hanya pertambangan, karoseri juga importer produsen, juga berhak untuk mengimpor, suka-sukanya dia importer produsen. Jadi bukan hanya importer brand, importer produsen, tambang juga importer produsen, karoseri juga importer produsen. Maka terjadilah impor besar-besaran pada kira-kira tahun 2020, 2022. Oke, artinya memang belum jelas ya Pak terkait berapa sih sebenarnya dibutuhkan dan juga kebutuhannya untuk apa saja. Nah, iya, makanya dibuat pemerintah neraca komoditas.
Karena ternyata impor itu mungkin bukan hanya produsen, tapi importer umum pun impor. Terjadi banyak gitu ya kan. Nah, artinya kalau impor banyak artinya apa? Devisa negara habis. Kita butuh devisa yang tepat guna. Jadi oleh karena itu pemerintah mengambil kebijaksanaan ini. Jadi dilihat dari berbagai berbagai perspektif, jangan hanya lihat dari pertambangan ya. Nah, sudah itu ada faktor lain. Bapak Presiden mengatakan hilirisasi ya kan. Kalau bisa ayo batu bara, ayo kita bikin hilirisasi. Kan nggak gampang, nggak responsnya nggak cepat juga. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah ini hati-hati menggunakan devisa untuk mengimpor bahan. Nah, sewaktu mereka hati-hati itu, mereka membabi buta. Ada yang korban, yaitu industri tambang batubara. Oleh karena itu, kami sudah berkali-kali rapat dengan perusahaan pertambangan. Kami bikin surat, kami meyakinkan pemerintah, kami bikin surat sama Ibu Sri Mulyani. Boleh, tapi pemerintah mengatakan, tolong bikin itu melalui satu neraca komoditas. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah apakah neraca komoditas ini benar-benar dilakukan sehingga pemerintah cukup rasional untuk mengimpor kembali dan pemenuhan kebutuhan daripada industri pertama itu bisa dipenuhi. Itu aja masalahnya. Oke,